Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 295 batang ganja berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Muratara dari pengembangan kasus tangkap tangan dua warga Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, Nopri dan Kemal. Terungkapnya ratusan batang ganja yang ditanam di ladang seluas 1 hektar itu tak lepas dari teknik penyamaran yang dilakukan petugas. Dalam press release dipimpin Wakapolres Kompol Mayastika yang digelar di Aula Polres Muratara Rabu kemarin, sebanyak 295 batang ganja dengan berat 49 kg yang didapat dari lahan seluas 1 hektar turut dihadirkan bersama 2 tersangka. Kapolres Muratara AKBP Adi Witanto SIK melalui Wakapolres Kompol Mayastika menjelaskan 295 batang ganja didapat di Bukit Barisan, tepatnya di Ulu Sungai Lake, Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Menurut Kompol Mayastika, lahan tersebut diduga kuat milik Rabuk, warga Desa Sukaraja yang saat ini DPO. Nama itu diketahui dari pengembangan kasus tangkap tangan 2 tersangka sebelumnya bernama Nopri dan Kemal, warga setempat yang berhasil diamankan sebanyak 800 gram ganja kering Jumat 9 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat lalu. Hasil penyisiran dari anggota narkoba beserta kasat narkoba ditemukanlah sebuah ladang ganja. Jadi kita temukan di TKP sekitar ada 295 batang ganja siap panen. Dari keterangan kedua tersangka, diketahui lokasi lahan tersebut berada di seputaran Ulu Lake, Desa Sukaraja. Selanjutnya, dengan menggunakan alat drone dan GPS, personel melakukan penyisiran untuk mencari kembali kebun ganja tersebut. Akhirnya, lahan tersebut ditemukan dan segera dilakukan penyitaan. Reporter dan juru kamera, Sony Harsono, palfres.com. Pemirsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya menggelar kegiatan belajar bersama di Museum Sriwijaya yang melibatkan siswa seluruh SMA dan SMK di Kota Palembang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya menggelar kegiatan belajar bersama di Museum Sriwijaya, melibatkan siswa seluruh SMA dan SMK di Kota Palembang. Kegiatan ini diikuti siswa seluruh SMA dan SMK di Kota Palembang. Totalnya ada 20 SMA dan SMK akan berpartisipasi dalam kegiatan yang dibagi 2 hari pelaksanaan, 14 dan 15 Oktober 2020 di Museum Sriwijaya. Menurut Khairul Sahri, Ketua Pelaksana Belajar Bersama di Museum Sriwijaya, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Museum Sriwijaya yang berada di Kompleks Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, karena sekarang sedang ada pandemi COVID-19, kata Khairul, makanya pihaknya menggelar belajar bersama di museum. Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini, ia melanjutkan pengetahuan siswa meningkat, khususnya tentang Museum Sriwijaya. Sekarang lagi pandemi COVID, oleh sebab itu kita buat adalah belajar di museum, bukan kita belajar museum masuk sekolah, tapi belajar di museum. Targetnya pengetahuan anak-anak meningkat dalam keadaan salah satunya mencintai tentang Museum Sriwijaya terutama ya. Kita adakan di sini di situs salah satu situs peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Karanganyar. Narasumber yang dihadirkan ia menjelaskan Dr. Wahyu Rizky Andifani SSMM, peneliti muda Balai Arkeologi Sumsel, Mary Hamrain SPD MM, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan Dr. Hudaida MPD, dosen FKIP Universitas Sriwijaya. Menurut dia, dalam kegiatan tersebut siswa diajak mengunjungi Museum Sriwijaya untuk mengetahui koleksi-koleksi yang ada di dalamnya. Dalam kegiatan tersebut, siswa diajak mengenal tentang peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Museum Sriwijaya. Salah satunya replika prasasti Kedukan Bukit. Reporter Citra Utama, juru kamera Al-Hadi Parit, palfres.com. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu memastikan kehidupan buruh akan layak dan terhormat. Hal itu disampaikan saat menerima aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law kemarin.
Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru kembali menemui masa aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law kemarin. Gubernur kembali memastikan akan menyampaikan aspirasi para buruh sampai ke DPR RI dan pemerintah. Di hadapan ratusan buruh, Herman Deru juga memastikan kehidupan layak dan terhormat bagi para buruh. Dia menjelaskan isu yang beredar seperti pemotongan pesangon tidak benar. Hari ini kita berkumpul dengan damai. Terima kasih ini bukan hanya sekedar karena kita satu pendapat, tapi dulur-dulur Galo datang ke sini dalam menerima kehadiran saudara-saudari yang mungkin sejak beberapa waktu yang lalu, baik langsung maupun diwakili para mahasiswa. Sementara itu, ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja atau Buruh untuk Keadilan Sumatera Selatan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel. Di sana, massa menolak Undang-Undang Omnibus Law. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tergiur kemolekan anak didiknya, seorang oknum guru ngaji berinisial W warga Jalan Srijaya Komplek Pusri Borang, Kecamatan Sako, Palembang harus berurusan dengan kepolisian Resor Kota Palembang. Namun sebelum diamankan oleh pihak keluarga korban, pelaku terlebih dahulu sempat dipukuli massa di Jalan Siaran, Kecamatan Sako, Palembang. Saat berada di SPKT Polrestabes Palembang, pelaku hanya bisa tertunduk lesu. Dia mengakui perbuatannya telah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya saat mengajar mengaji di kediamannya. Aksi bejat tersebut dilakukan pelaku karena tak tahan melihat kemolekan tubuh anak didiknya. Sementara istrinya tidak bisa melayani selama 2 bulan karena sedang hamil. Ditambah lagi kecanduan film porno yang membuat dia nekat melakukan hal tak pantas tersebut. Sementara itu, Kepala SPKT Unit 2 Ibda Suhari membenarkan adanya serahan oleh pihak keluarga korban terkait pencabulan terhadap anak di bawah umur. Menurut Suhari, pelaku adalah serahan dari Polsek Sako bersama keluarga korban. Modusnya dia ini ngaji bang ya? Ya, guru ngaji, tapi pada saat itu dia istilahnya dilakukan tidak pada itu diajakin ke tempat lain gitu dengan cara dihubungi melalui HP, jadi dijemput kan, kemudian di tempat lain gitu. Karena di Polsek Sako tidak ada unit perlindungan perempuan dan anak yang mengurusi masalah itu, maka pelaku diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang untuk diproses secara hukum, dan pihak keluarga juga sudah membuat laporan polisi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.